Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih dalam kitab tauhid atau syarah kitab tauhid, dan masih pada bab yang pertama, yaitu bab wujub tauhid atau tafsir tauhid, bab penjelasan makna tauhid. Dan terakhir kemarin kita mengambil al-wasaya al-ashrah, 10 wasiat di dalam surah Al-An'am ayat 101 sampai 153. Sekarang kita lanjutkan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang tidak punya kitab, pesan. Ya, ini ilmu yang sangat mahal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatimuhu, wasiat tersebut diingatkan di setiap penghujung ayat. Dzalikum wassaqum bih, dzalikum wassaqum bih. Dalam 3 ayat ini, di ujung ayatnya mengatakan dzalikum wassaqum bih. Yang demikianlah kalian diwasiati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan yang demikian Allah Subhanahu wa taala mewasiati kalian. Falyaqra qaulahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah ayat Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, sampai ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Baik. Ibnu Mas'ud. Man huwa Ibnu Mas'ud? Siapakah Ibnu Mas'ud? Huwa Abdullah. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudhali, dari Bani Hudzail, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalina, yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam, yang awal-awal dan pertama-tama masuk Islam. Min kibari ulama'is sahabah, di antara ulama-ulama sahabat yang besar, yang alim. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya sanata 32 Hijrah, dan beliau wafat tahun 32 Hijrah. Inilah dia tarjamah biografi singkat Abdullah ibn Mas'ud, perawi azhar ini.
Baik. Apa arti wasiat? Dzalikum wassaqum. Kemudian man arada ayyanzura wasiyata au ila wasiyati. Siapa yang ingin melihat wasiat? Apa arti wasiat? Hiyal amrul muakkadul muqarrar. Yang dikatakan wasiat adalah perkara yang dikuatkan dan dikokohkan. Itu arti wasiat. Baik. Khatimuhu. Al-khatam awal khatim bi fathit ta khatamu wa kasriha khatimu halaqah dzatu fassin min ghairiha, lingkaran yang memiliki mata, sehingga di Indonesia kan cincin. Wa khatamtu 'alal kitab bi makna taba'tu. Ya, khatamtul kitab berarti taba'tuhu, yaitu aku cetak, aku stempel. Yang mana di sini artinya adalah di ujungnya. Ujung setiap ayat ditutup dengan wasiat. Ini beberapa kalimat di dalam asar ini. Al-ma'na al-ijmali lil asar. Apa arti ijmalnya secara menyeluruhnya asar yang tadi? Yadhkuru Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam, law wassa, kalau berwasiat. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi kalau berwasiat lam yusi illa bima wassa bihillah, tidaklah wasiat beliau kecuali apa yang telah diwasiatkan oleh Allah. Wasiat Nabi seperti apa yang telah diwasiatkan oleh Allah. Fa inna Allah qad wassa bima fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan umat ini, hambanya, dengan ayat yang 3 tadi. Maka dikatakanlah ayat yang 3 itu ayat wasiat. Sama dengan atau seperti pula atau sama pula dengan ayat warisan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, di sini Al-An'am ayat 151 sampai 153 ayat wasiat. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulih dzalikum wassaqum bihi. Dinamakan ayat ini ayat wasiat karena Allah menutup setiap ayat dengan firman-Nya dzalikum wassaqum bihi. Wa innama qala Ibnu Mas'udin dzalik lamma qala Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian? Yang demikian itu karena tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, innar raziyah kullar raziyah. Sungguh keburukan dan segala keburukan, mahala bainana wa baina an yuktaba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu, adalah hal-hal yang menghalangi kita dengan wasiat Rasul atau dari wasiat yang dicatat bagi kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakkarahum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna indahum minal Qur'an ma yakfihim. Artinya Ibnu Abbas ingin, alangkah buruknya kiranya kalau Nabi tidak menuliskan kitab wasiat. Maka langsung Ibnu Abbas mengingatkan, langsung Ibnu Mas'ud mengingatkan, anna indahum minal Qur'an ma yakfihim. Di dalam Al-Qur'an sudah cukup wasiat. Enggak perlu lagi Nabi menuliskan. Nggak perlu Nabi menuliskan.
Cukup dalam Al-Quran. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena kalau Nabi toh juga akan membuat wasiat, maka wasiatnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Abbas menginginkan sekiranya Nabi tuliskan kita wasiat, maka Ibnu Mas'ud langsung mengomentari, mengingatkan, cukup wasiat Nabi yang ada dalam Al-Quran, atau cukup wasiat Al-Quran. Toh juga kalau Nabi membuat wasiat, wasiat itu seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Baik. Inilah dia penjelasan dari atsar ini. Dan perlu diingat, kelanjutan dari atsar ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lihat catatan kaki nomor 2. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Jadi tadi atsar Ibnu Mas'ud itu derajatnya bagus, hasan. Dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikut ini dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan Nabi menggariskan satu garis lurus. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Nabi menggaris ke kiri dan ke kanan. Tsumma qala, Nabi menunjuk garis yang satu, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Wa hadhi subul, menunjuk kiri ke kanan, ini jalan-jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, setiap jalan ada setan yang mengajak kepadanya. Lantas dibacakan ayat surat Al-An'am ayat 153, wasiat yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan. Ditafsirkan as-subul al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah dan kerancuan dalam beragama. Hadisnya juga sahihul isnad. Baik, munasabatu hadzal athar lil bab. Apa hubungan penjelasan Ibnu Mas'ud yang mengatakan siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, baca ayat yang 3 itu. Apa hubungannya dengan definisi tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Bayanu annama dzukira fi hadhil ayati, penjelasan bahwa apa-apa yang disebut dalam ayat-ayat ini, yaitu 3 ayat itu, Al-An'am 151 sampai 153, kama huwa wasiyatullah fahuwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia atau sebagaimana ia adalah wasiat Allah, maka dia pula ayat itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsallahu bih, karena Nabi mewasiatkan seperti apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat terakhir menegaskan wasiat untuk bertauhid. Wa anna hadza sirati mustaqima. Wasiat-wasiat yang tadi yang pertama adalah qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Jangan syirik. Jadi wa tauhid, jangan syirik. Wasiat Allah itu pula wasiat Rasulullah. Ini hubungan kitab tauhid atau bab penjelasan tentang tauhid dengan athar Ibnu Mas'ud tentang wasiat. Ma yustafadu min qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa-apa yang bisa diambil dari ucapan Ibnu Mas'ud? Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-'ashr. Pentingnya 10 wasiat ini. Kita ingatkan kembali. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelapa
kelaparan. Yang kelima, jangan mendekati maksiat yang nampak maupun tersembunyi. Yang keenam, berlaku adillah ya dalam timbangan. Menimbang harus adil, jujur. Kemudian yang ketujuh, berbuat adil atau berkata adil terhadap kerabat. Kemudian yang kedelapan, jaga wasiat-wasiat yang tadi. Ya, dijaga baik, dijaga benar-benar wasiat yang tadi. Kemudian yang kesembilan, larangan memakan atau mendekati harta anak yatim kecuali yang baik. Dan terakhir, wasiat untuk memegang teguh tauhid dan meninggalkan syirik serta mengikuti sunnah dan menjauhkan perkara-perkara bid'ah. Baik. Yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausa bihillah. Nabi mewasiatkan seperti apa yang diwasiatkan oleh Allah. Maka kita lihat contoh dalam Al-Qur'an. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang telah diberikan kitab dari orang-orang sebelum kalian dan kalian pula supaya bertakwa terus kepada Allah. Jadi wasiat Nabi, wasiat Allah. Wasiat Allah, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu wasiyatin lillah fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka semua wasiat Allah, maka itu pula wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, umqu ilmi sahabah. Dalamnya ilmu sahabat. Benar. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud pula, kanu abarran nasi quluban. Sahabat Nabi orang yang paling baik hatinya, wa a'maqahum ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallahum takallufan, paling sedikit berlebih-lebihannya. Wa aqwamahum hadiyan, orang yang paling lurus petunjuknya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali, ketahui keutamaan mereka. Jadi dalamnya ilmu sahabat. Wa diqqatu fahmihim li kitabillah, dan telitinya pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an. Bagaimana tidak teliti? Mereka mengatakan kami kalau belajar ayat Al-Qur'an dari Nabi, kami belajar 10 ayat. Kami tidak melewati 10 ayat sehingga kami pelajari isinya dan kami praktekkan kandungannya sampai tamat. Maka apa yang tersisa? Mereka belajar langsung praktek, belajar langsung praktek. Maka heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, kenapa orang-orang belakangan ini kok banyak sekali berpecah belah, banyak sekali kelompoknya dan segalanya?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Ketahuilah ya Amirul Mukminin, Quran itu turun kepada kita." Yang mana Umar mengatakan Nabi mereka, Rabb mereka satu, atau kitab mereka satu, Nabi mereka satu, kok bisa berpecah? Lantas dijawab oleh Ibnu Abbas, "Ketahuilah ya Amirul Mukminin, Quran itu turunnya di tengah-tengah kita. Kita tahu di mana posisi turunnya, untuk siapa turunnya. Datang orang belakangan, tidak tahu di mana turunnya, tidak tahu untuk siapa turunnya, akhirnya pakai pendapat mereka merenungkan maknanya. Dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Karena setiap otak punya pemikiran. Maka disinilah pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman salaf. Ya, karena mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran maupun tafsir hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah dia 3 kandungan dari wasiat Ibnu Mas'ud
siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, maka bacalah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Baik, kita lanjutkan. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Faqala li, maka Nabi bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib bagi hamba melaksanakannya, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz tidak punya ilmu, maka beliau mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini dulu masih hidup Nabi, sahabat katakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Setelah wafat Nabi, cukup kita katakan hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Abu Khaythamah Zuhair bin Harb An-Nasai dengan sanadnya, ya, dari Masruq rahimahullah, atau dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, inna minal ilm an yaqula alladhi la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ilmu bagi orang yang tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam. Jangan gengsi, takut tidak bisa dikatakan menjawab. Jadi kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam, sudah ilmu, sudah itu jawaban. Nggak boleh seorang kalau tidak tahu dia buat-buat, dia pakai akalnya, nggak boleh. Kalau tidak tahu Allahu a'lam, nanti saya tanya. Baik. Jadi sahabat ini Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi, tahukah engkau hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Mu'adz menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qal, Nabi menjawab, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib setiap orang dari kita yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, beribadah hanya kepada Allah, jangan membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak membagi-bagi ibadah. Tidak akan diazab, tidak akan disiksa. Qultu, Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, bolehkah saya berikan orang-orang berita gembira ini? Yang penting bertauhid, jangan syirik, dijamin tidak diazab. Bolehkah saya beritakan kepada orang-orang berita gembira ini? Qala la, Nabi katakan jangan. La tubasyirhum fayattakilu. Jangan kasih tahu. Nanti dia itu yattakil, ya, bersandar hanya kepada itu. Yang penting jangan syirik, ya. Yang penting tauhid kepada Allah, insyaallah aman sudah. Yang lain boleh aja. Jangan. Yang penting jangan syirik. Nabi katakan jangan. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Antum lihat catatan kaki. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat,
Wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Dan Mu'adz memberitakan hadis ini sebelum meninggal. Ta'assuman, jangan-jangan khawatir kena dosa tidak disampaikan hadis Nabi. Jadi di akhir hayatnya Mu'adz sampaikan hadis ini. Antum lanjut lagi, lihat catatan kaki. Qala al-Wazir Abul Muzaffar, lam yakun yaktumuha illa an jahilin. Mu'adz tidak menyembunyikannya kecuali dari orang-orang yang bodoh. Kalau orang pintar dikasih tahu. Kalau orang bodoh tidak dikasih tahu hadis ini. Yahmiluhu jahluhu ala su'il adab. Nanti jangan-jangan orang bodoh dikasih tahu akibatnya yusiul adab. Buruk perangainya. Bitarkil khidmah fit ta'ah. Dia akan berhenti taat nanti. Yang penting jangan syirik aja sudah. Ya, karena ada jaminan tidak akan diazab. Yang penting jangan syirik. Akhirnya kalau yang lain, mau berzina, mau apa, boleh, tidak apa-apa. Yang penting jangan syirik. Hadisnya begitu. Nah itulah sebabnya Nabi katakan jangan kasih tahu tuh. Tapi disebutkan di sini yang tidak dikasih tahu yang jahil. Ya, kalau yang pintar sih tidak apa-apa dikasih tahu. Ya, justru kalau dikasih tahu semakin semangat ya. Tapi yang jahil, wah kan ini ada nih. Ya, ada jaminan yang penting jangan syirik, aman. Baik. Disebutkan di sini beberapa kalimat atau pertama Mu'adz. Siapa Mu'adz? Perlu kita tahu terjemahnya sahabat atau biografinya sahabat. Mu'adz huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Berarti ini dari Ansar. Sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, masyhur, terkenal, min a'yanis sahabah, di antara sahabat-sahabat yang termuka. Wa kana mutabahhiran fil ilm, beliau mendalam sekali dalam ilmu, wal ahkam dan hukum, wal Quran dan Quran. Syahida ghazwat Badrin, beliau ikut dalam perang Badar. Wa ma ba'daha, dan setelah perang Badar. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi, dan Nabi jadikan sebagai pengganti Nabi di Makkah waktu Fathu Makkah. Yu'allimuhum dinahum, untuk mengajarkan orang-orang Makkah agama mereka. Thumma ba'athahu ila al-Yaman qadiyan, kemudian Nabi utus dia ke Yaman sebagai hakim, wa mualliman, sebagai guru. Mata bisyam, beliau meninggal di Syam tahun 18 Hijriah, walahu 38 ama, beliau hanya berumur 38 tahun. Sahabat Nabi 38 tahun umurnya. Nabi utus menjadi qadhi, hakim. Dan bagaimana Nabi utus pada tahun ke-10 Hijrah ke Yaman juga, mengajak orang Yaman untuk bertauhid. Yang pertama kali aku ajarkan mereka tauhid. Nah inilah perlu diperhatikan. Jadi yang diutus itu untuk berdakwah yang alim, jangan yang gak bisa apa-apa. Ya. Jadi yang alim. Sebab kalau tidak bisa apa-apa mau berdakwah, kata orang Arab, faqidus syai' la yu'ti, yang kehilangan barang gak bisa ngasih. Sekarang ya kita tidak ada uang, minta uang, nggak bakalan dapat uang. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, fa kaifa yakunu dalilan ila syariah wa la ya'rifu syariah. Bagaimana dia menunjuki orang syariat dia sendiri nggak paham syariat? Jadi Nabi utus, Nabi pilih siapa yang pergi. Contoh, begitu beberapa orang Madinah, orang-orang Madinah masuk Islam, Nabi kirimkan siapa? Mus'ab bin Umair, yang terdiri di hadapan Nabi SAW. Ini nggak pernah belajar, mau ngajar,
Ya kacau agama. Ya. Maka perhatikan wasiat Umar bin Abdul Aziz. Man abadallah bighairi ilm kana ma yufsid akthar ala ma yuslih. Orang beribadah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Baik. Jadi beliau umurnya hanya 38 tahun, belum sampai 40. Barokah. Nah, kita pun demikian. Usahakan umur kita berkah. Bagaimana? Terus di atas sunnah. Jaga diri, terus di atas tauhid. Ya. Baik. Kuntu radifa. Radif walladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dhabbah, ya ala dhahri dabbah. Namanya radif adalah orang yang kita letakkan, yang kita bonceng di bawah, di belakang kita, di atas punggung kendaraan. Inilah ya, dibonceng. Atadri, hal ta'rif, apakah engkau tahu haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad? Hak Allah yang diwajibkan oleh hamba, ya, yang diwajibkan untuk hamba. Hak Allah yang diwajibkan atas hamba. Hakul ibad 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi. Hak hamba yang ditetapkan oleh Allah untuk atas dirinya. Tafaddulan minhu wa ihsana. Karena karunia Allah dan kebaikan Allah. Sehingga ini dikatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ubasyirun nas, ukhbiruhum bidzalik liyasurru bihi. Tidakkah aku memberitakan orang-orang supaya mereka senang dengan berita ini? Nabi katakan jangan. Yattakilu ya'tamidu ala dzalik. Jangan-jangan bersandar atas, jangan syirik, bertauhid saja meskipun berbuat yang lain. Itu artinya yattaqil, bersandar. Fayatrukut tanafus fil a'malis shalihah. Akhirnya mereka meninggalkan perlombaan untuk beramal saleh. Yang penting jangan syirik sudah. Nah, kita pun demikian nih para jamaah, ya. Jangan. Aduh, yang penting jangan syirik sudah. Kalau yang lain sih enggak apa-apa, pelan-pelan. Enggak bisa. Ya. Kalau sudah tahu enggak bisa. Ya. Yang lain pelan-pelan lah, ya. Jenggot pelan-pelan lah, rokoknya pelan-pelan lah. Enggak bisa. Kalau sudah tahu enggak bisa pelan-pelan. Ya. Ingat, Nabi bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintah datangkan semampunya. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Kalau aku larang tinggalkan. Enggak ada nama semampunya lah, jangan ada. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa makna secara global dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang tadi? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam, arada an yubayyina wujubat tauhidi, ingin menjelaskan wajibnya tauhid, alal ibad, atas seluruh hamba, wa fadlihi, dan keutamaan tauhid. Maka ya, antum sabar terus, jangan sampai ketinggalan sekali. Kalau sampai ketinggalan, paling tidak cari tahu apa pengajian yang tadi malam itu. Kenapa? Ini bersambung terus pengajiannya. Bagaimana bersambungnya? Contoh sekarang, habis masalah penjelasan tentang tauhid, akan datang apa keutamaan tauhid. Ya. Kalau kita tahu keutamaan, semakin semangat kita. Suatu barang, oh ini keistimewaannya begini-begini. Kalau barang ini kelas ini, senang kita, kita pilih yang ini kalau begitu. Ya. Jadi terus dari satu bab, sehingga kalau kita terus mengikuti akan semakin ya syayyiq, semakin rindu kita. Apa besoknya? Apa besoknya? Baik. Jadi ayat hadis ini menjelaskan bahwa
wajib atas hamba bertauhid dan keutamaan tauhid. Keutamaan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Maka Nabi sampaikan dalam bentuk pertanyaan. Tahukah engkau apa hak Allah? Tahukah engkau apa hak hamba? Liyakuna awqa fin nafs, supaya lebih menancap di dalam jiwa. Sama seperti sekarang, antum duduk dengar aja, kadang-kadang lolos juga maklumat tuh. Tapi coba saya tanya sekali, apa pengajian tadi? Kaget. Oh iya. Besoknya siap. Jangan-jangan ada pertanyaan nanti. Ini uslub. Ya, kalau orang belajar pendidikan bisa diteliti, ya, bisa dijadikan sebagai pembahasan uslub Nabi, cara Nabi dalam berdakwah. Bisa ada bentuknya lepas, ada bentuknya tanya jawab, ya, ada bentuknya ya sebab dan sesuatu hal. Bisa diteliti, ya, uslub tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ablagha fi fahmil muta'allim. Namanya tanya jawab ini atau pertanyaan ini lebih mendalam. Ya, wa ablagh fi fahmil muta'allim, untuk lebih meresap dalam pemahaman yang belajar. Jadi bentuk pertanyaan itu ya lebih menancap di dada dan lebih mendalam dalam pemahaman. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin fadla tauhid, maka tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid. Coba ini, kalau bahasa sasaknya geger ganti, senang ganti dia ini. Langsung Mu'adz istadzanahu, Mu'adz minta izin an yukhbira bidzalikan nas liyastabshiru, untuk diumumkan kepada orang supaya mereka gembira. Pokoknya jangan syirik sudah. Tunaikan hak Allah, jangan syirik, tidak diazab. Minta izin dia, ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan ini? Supaya mereka senang. Famana'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Nabi larang, jangan. Khaufan, karena takut. Min an ya'tamidan nasu ala dzalik. Orang hanya bersandar kepada tauhid saja, tidak syirik. Fayuqallilu minal a'malis shalihah. Akhirnya amal soleh yang lain tidak diperbanyak. Pokoknya jangan syirik, bertauhid. Pokoknya jangan syirik, bertauhid. Hanya itu saja nanti. Ya, maka Nabi larang dia. Namun di akhir hayat, ya, Mu'adz pun menyampaikannya, karena jangan-jangan termasuk dia orang yang menyembunyikan ilmu. Dan Allah berfirman dalam suratul Baqarah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Itu dikhawatirkan oleh Mu'adz, maka diberitakanlah. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan ta'rifut tauhid? Definisi tauhid. Anna fihi tafsir tauhid. Hadis ini menjelaskan arti tauhid. Bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yang namanya tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal hadits. Apa-apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini, atau faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap merendahnya Nabi. Sikap merendahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu raqibal himara, yang mana beliau mengendarai keledai. Wa ardafa alaihi, setelah itu tidak mau sendirian.
Naik di belakang. Mari naik. Bukan seperti sikap kita sekarang. Nggak mau. Lihat temannya mentang-mentang dia jadi guru. Ini murid saya nih, nggak mau. Tolong saja. Nabi SAW yang mulia, paling mulia dari hamba-hambanya, merendah, pakai keledai, dibonceng lagi sahabatnya. Khilafah ma'alaihi ahlul kibir, lain halnya orang-orang yang sombong. Contoh, di sebagian negara, bos tidak mau duduk dengan sopir di depan, bos di belakang sendirian. Kibir sebagian. Nabi SAW enggak, satu keledai, berdua. Yang kedua, jawazul irdafi ala dabba idza kanat tutiqu dzalik. Boleh membonceng orang dengan atau di atas hewan apabila atau kendaraan apabila mampu. Apabila hewan itu mampu. Demikian juga sepeda motor. Kalau dia mampu 3, nggak apa-apa 3. Tapi jangan sampai lebih. Termasuk zalim juga kita. Jadi boleh membonceng orang di atas kendaraan apabila kendaraan itu mampu. Yang ketiga, at-ta'lim bi tariqatis su'ali wal jawab. Dalam hadis ini Nabi mengajar sahabatnya dalam bentuk tanya jawab. Yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Dalam hadis ini, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang ia tidak ketahui, yanbaghi lahu, hendaklah orang tersebut an yaqula, mengucapkan Allahu a'lam. Ini ada penuntut ilmu semua kita para jamaah. Kalau enggak tahu Allahu a'lam. Selesai. Yang kelima, ma'rifatu haqqillah 'alal ibad. Hadis ini menjelaskan pengenalan atau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu hamba beribadah hanya kepada Allah saja. La syarikalah, jangan ibadah itu dibagi-bagi, dibuatkan Allah kongsi. Jangan. Namanya syarik itu kongsi. Sehingga ada dalam kitab fikih kitabus syarikah. Kongsi. Berapapun sahamnya, yang penting barang-barang namanya kongsi. Enggak mesti 50-50. Yang sama dengan syirik ini, enggak mesti 50% untuk Allah, 50% untuk selain Allah, enggak mesti itu baru dikatakan syirik. Apa sedikit saja dari kekhususan Allah diberikan selain Allah, itu sudah syirik namanya. Di dalam hadis ini menjelaskan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba, yaitu beribadah hanya kepadanya dan jangan menyekutukannya. Yang keenam, annaman lam yatajannab asyirk, annaman lam yatajannab asyirka, barang siapa yang tidak menghindari syirik, lam yakun atiyan, dia belum dikatakan mendatangkan, bi ibadatillahi haqiqatan, mendatangkan ibadah kepada Allah secara hakiki. Siapa yang tidak menghindari syirik belum dikatakan beribadah secara hakiki. Walau abadahu fis surah, meskipun bentuknya ibadah. Meskipun dalam bentuk sudah ibadah, salat, zakat, puasa, haji, berdoa, secara bentuk dia ibadah, tetapi masih syirik, belum sebenar-benarnya ibadah. Nah, terlalu banyak kita umat ini, terlalu banyak umat Islam ini jatuh dalam perbuatan syirik ini. Bentuknya ibadah semua, tetapi apa? Amal kita itu syirik. Dari warisan orang-orang Hindu, dari warisan orang-orang Buddha, dari warisan orang-orang Kristen. Maka inilah membuktikan kebenaran sabda Nabi dalam Sahihain
La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', sehasta demi sehasta, atau sehasta demi hasta. Sekiranya masuk lubang biawak kita akan ikut. Siapa ya Rasulullah? Yahudi Nasrani. Siapa lain? Siapa bukan? Maka sudah saya sering sebutkan, kalau kita ini pengekor, tidak pernah diekorin oleh orang. Nggak pernah ada orang Nasara, orang Hindu, orang Buddha salat ikut orang Islam, nggak ada. Ya. Kita terus ikut bidah mereka, syirik mereka. Maka waspada, sedikit yang selamat. Satu contoh saja dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara jahiliyah yang umatku tidak meninggalkannya kecuali yang dirahmati Allah. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunannya. Bangga. Otomatis lawannya mencela keturunan orang lain. Wal istisqa bin nujum, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Kemudian wan niyahah, meratap. Mana nama meratap? Buat makanan di tempat orang mati, kumpul-kumpul di tempat orang mati, itu sudah namanya meratap. Benar, orang Islam nggak mau ninggalin dia, ngamuk dia. Ini bid'ah, ini ngamuk dia. Ini warisan orang Hindu, ini ngamuk dia. Padahal itu perbuatannya orang jahiliyah. Ya, sebagaimana kata sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah, beliau mengatakan, kunna, kami para sahabat, na'uddul ijtima'a, menganggap kumpul-kumpul, wa sun'at ta'am, dan membuat makanan inda ahlil mayyit, di tempat kematian, minan niyahah, termasuk meratap. Sahabat bilang begitu. Ini kalau sahabat mengatakan kunna, berarti sampai ke Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang ketujuh, fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bihi, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang dengan tauhid. Tapi ingat, antum mengaji, antum ikuti pengajian ini, antum amalkan, siap antum. Siap. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Apakah manusia mengira dibiarkan mengatakan aku bertauhid, aku mengikuti sunnah, wa hum la yuftanun, sementara belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kami telah uji orang-orang sebelumnya agar kami tahu, atau supaya kami tahu, dan kami akan tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur. Yang antum pegang dakwah ini, siap antum. Tapi apa akibatnya? Surga. Ya. Kalau tidak mau diganggu, ya berarti antum harus siap lepaskan dakwah. Tapi apa? Neraka menanti. Ya, baik. Yang ke-8, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirk. Hadis ini di antara kandungannya makna atau penafsiran tentang tauhid, yaitu ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan syirik. Yang ke-9, istihbab bisyaratil muslim bima yasurruh. Dianjurkan memberikan berita gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi kalau sesuatu yang pahit, biar kita saja yang telan sudah. Tapi kalau yang bagus kasih tahu. Satu contoh saja, masalah mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, apabila seorang bermimpi buruk, jangan diceritakan. Tapi kalau mimpi baik, ceritakan. Tetapi pada orang-orang yang kita anggap amanat.
Jangan-jangan nanti kita ceritakan kepada orang yang tidak amanat, dihasad kita nanti, iri sama kita nanti. Ada. Jadi dianjurkan memberikan berita gembira kepada seorang mukmin, ya, dengan berita yang menyenangkan. Yang ke-10, jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Boleh menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Artinya, sebagaimana kaidah dijelaskan oleh para ulama kita, jawazu ta'khiril bayan ila waqtil hajah. Boleh mengakhirkan penjelasan suatu perkara sampai waktu yang dibutuhkan. Tapi kalau saat dibutuhkan nggak boleh tidak disampaikan. Tapi kalau kondisi belum cocok sekarang, kita akan sampaikan pada waktu yang boleh seperti itu. Ya. Baik. Yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Perhatikan para jamaah. Sikap sopan santun seorang penuntut ilmu terhadap guru. Coba ini. Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Hak hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Coba sekarang ada seorang bertanya, lalu ada yang lain duduk. Ustaz, bagaimana hukumnya begini? Muridnya yang jawab. Tidak ada adab. Atau guru belum sempurna omongannya, bagaimana hukumnya? Ayo Ustaz. Ya, kalau ustaznya bilang ayo pertandingan sekarang siapa paling cepat, mungkin baru boleh begini. Ya, kalau ini belum apa-apa, ayo. Adab. Ya, sopan santun seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ingat, dikatakan oleh salah seorang ulama kita, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab baru kita bisa paham ilmu. Dan dikatakan juga oleh Abdullah bin Mubarak, adabul ilm. Ya, thulutsain. Awal adabu thulutsain. Adabnya ilmu itu 2/3. Sepertiganya ilmu. Jadi adab ilmu lebih banyak daripada ilmu sendiri. Nah, inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita ambil pada malam ini. Pertama, wasiat Nabi SAW yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian yang kedua dari Mu'adz bin Jabal, hak Allah yang wajib kita tunaikan dan hak kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan tauhid sebagai pengampun dosa. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dan kita berharap mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya, dan terus kita sempatkan waktu kita untuk belajar terutama masalah akidah ini. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.